Mau update seputar demokrasi? Simak terus yuk podcast Suara Sikalong, podcastnya KPU Kota Pekalongan. Dan saya Lisma Nadia senang sekali bisa kembali menjumpai teman pemilih semua, tentu saja hanya di kanal YouTube KPU Kota Pekalongan. Teman pemilih, perkembangan media massa menjadi salah satu arus utama informasi kita sehari-hari dan pengaruhnya sangat luar biasa. Bahkan tanpa kita sadari, kita sudah terhegemoni dengan eksistensi media massa ini. Media massa bahkan diakui sebagai pilar kekuatan keempat dalam negara demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena media massa ini memiliki peranan yang sangat strategis di dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam konteks pemilihan kepala daerah atau pilkada, lagi-lagi peran media massa semakin bertambah penting, bahkan bisa mempengaruhi suksesnya pilkada. Podcast Suara Sikalong episode kali ini kita akan berbincang mengenai sukses pilkada menurut persepsi media. Baik, telah hadir di studio podcast Suara Sikalong seorang tamu yang luar biasa, teman pemilih. Beliau adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Pekalongan, Bapak Kuswandi. Assalamualaikum Pak Kuswandi. Waalaikumsalam Mbak Lisma. Apa kabar Pak Kus? Kabar baik Mbak Lisma. Iya, terima kasih loh Pak sudah menempatkan hadir di studio podcast KPU Kota Pekalongan ini. Ya, sama-sama Mbak Lisma. Iya, ini panggilannya siapa nih? Pak Kus, Pak Wandi atau Mas Kus Pak aja Kuswandi? ya. Oh Mas Kus, ya, Mas Kus ya, ya karena masih muda, ya. Mau dipanggil Mas tapi kok ya Ketua PWI gitu ya teman pemilih. Oke, kita biar nyaman kita Mas Kus aja. Baik, Mas Kus, berbicara soal sukses pilkada. Definisi sukses pilkada menurut persepsi dengan sudut pandang yang berbeda pasti berbeda ya. Mungkin definisi sukses pilkada menurut seorang ekonom dengan pengamat politik mungkin akan berbeda. Nah, yang ingin kita ketahui, sukses pilkada menurut persepsi atau menurut perspektif media itu seperti apa, dan apa indikator bahwa pilkada itu sudah dinyatakan sukses? Begitu Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Lisma Nadia ya. Selamat pagi pemirsa Suara Sikalong semua ya. Terima kasih Mbak Lisma Nadia, apa yang disampaikan oleh Mbak Lisma bahwa sukses sebuah proses demokrasi dalam hal ini adalah pilkada, terkhusus di Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan Indonesia ya pada umumnya. Tentu masing-masing memiliki indikator masing-masing sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Terkait dengan apa sih kemudian sukses dalam perspektif media ya. Tentu tidak hanya bicara soal tahapan ya, dari mulai tahapan pertama katakanlah ya, banyak ini ya, banyak. Kemudian sampai di akhir ya. Itu tidak sebatas kemudian sukses di konteks tahapan ya, tapi bagaimana dalam perspektif media pelaksanaan tahapan demi tahapan itu berjalan transparan, ya, kemudian jujur, adil, dan tentu informatif ya. Informatif itu keterlibatan pemilih maupun publik dan stakeholder yang lain itu berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pilkada. Ya, jadi tentu media memiliki tanggung jawab moral. Bagaimana kemudian partisipasi publik, tadi yang saya sampaikan bahwa harus transparan, kemudian jujur, adil dan informatif tentunya ya.
Dan hal itu tentu akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka. Saya kira itu Mbak Risma. Siap. Bagaimana Pak kolaborasi antara media, penyelenggara dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilih itu sendiri Pak? Khususnya ketika kemarin kita pilkada di 2024. Kita terutama teman-teman media dari awal tahapan itu sudah mengawal ya, dari mulai pendaftaran, kemudian ada kandidat, kemudian masa kampanye katakanlah ya, masa pemilihan, pemilihan ya, kemudian pasca itu kita rigid mengikuti setiap tahapan itu. Tentu sebagai penyelenggara dalam hal ini ada KPU, ada Bawaslu dan teman-teman media sebagai stakeholder lah katanya ya, mitra lah ya, mitra kerja yang kemudian turut serta mensukseskan pilkada. Sesuai dengan apa yang disampaikan Mbak Lisma tadi bahwa teman-teman media syukur alhamdulillah kemarin tetap bisa menjaga independensinya, bisa menjaga netralitasnya, memberi ruang yang sama kepada seluruh kandidat maupun peserta ya. Ya, jadi dan itu memang sudah menjadi komitmen kita bahwa ruang-ruang yang sama harus diberikan kepada mereka. Kemudian menjaga betul netralitas itu, independensi teman-teman. Karena kalau kemudian kita tidak menjaga itu, tentu situasinya menjadi berbeda. Ya, saya kira itu Mbak Risma Nadia ya. Baik. Ya, betul Pak. Peran media ini juga sebetulnya ada satu tahapan Pak ya, yang media terlibat langsung ya Pak ya. Bahkan di PKPU 13 tahun 2024 saat itu juga diatur, yaitu mengenai kampanye. Di dalam proses pelaksanaan tahapan kampanye, ini jelas media terlibat karena bisa beriklan dan memberikan pemberitaan melalui media, begitu. Bahkan di metode kampanye yang lain pasti tidak terlepas dari media, entah itu debat publik ya Pak ya, terus juga ada rapat umum gitu kan, dan iklan tentunya. Itu media terlibat langsung, sekalipun memang tidak semua begitu. Nah, dan pasti tantangannya adalah terkait independensi tadi ya Pak ya, terkait netralitas tadi. Nah, apa sebenarnya yang menjadi tantangan utama media dalam menjaga netralitas selama tahapan kampanye itu khususnya? Karena pasti ini media ini yang paling jadi dibidik nih sama para pasangan calon gitu ya. Mungkin Mas Kuswandi juga bisa pernah merasakan mungkin begitu ya Pak ya. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, saya kira semua, bukan hanya media, saya kira teman-teman penyelenggara juga ada tantangan, ada hambatan ya. Bicara tantangan, sekali lagi yang pertama tentu karena situasinya itu situasi suhu politik dari mulai adem ya, sampai kemudian last minute itu memanas. Tentu teman-teman media, tantangan yang pertama adanya semacam tekanan ini ya, tekanan politik tentu. Ya, tekanan politik. Yang kedua tekanan dari internal manajemen medianya. Yang ketiga tentu teman-teman personal media ya, jurnalisnya. Saya kira kalau teman-teman sudah bisa menjaga marwah apa itu seorang jurnalis dan media, saya kira saya yakin bisa menjaga itu. Batasan-batasan mana yang memang menjadi komitmen kita, larangan-larangan mana yang kemudian tidak boleh dilakukan oleh kita selaku personal. Saya kira semua juga problem itu adanya semacam interest, adanya faktor-faktor X lain yang kemudian menjadi bayang-bayang, tantangan. Dan saya kira kalau kita pegangannya regulasi dan komitmen tadi,
SOK nggak masalah saya kira, karena semua harus saling memahami posisinya masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Penyelenggara, kemudian media, peserta, tim kampanye dan lain sebagainya. Ya, kalau itu dipahami masing-masing tusi maupun tupoksinya masing-masing, saya kira SOK nggak ada persoalan. Saya kira itu Mbak Lisma. Dan tentu tantangannya gini Pak, masing-masing media itu kan memiliki kebijakan medianya masing-masing, gitu ya. Dan itu bisa menjadi framing dari masing-masing media, begitu. Nah, apakah ketika satu media sedang framing satu pemberitaan, kemudian akan pengaruh ke elektabilitas kandidat, Pak? Sebetulnya kalau kita mau jujur, dalam proses pilkada kemarin, selain media mainstream juga ada faktor media sosial ya. Oh iya, betul. Itu kan kalau bicara framing itu tidak bisa terlepas dari platform media sosial. Walaupun semua rata-rata teman-teman media itu sudah sudah all platform, all platform, kontennya yang sama, tinggal kreasi aja sih. Tapi kok isunya hampir sama. Terkait framing, saya kira teman-teman yang memang bisa menjaga tadi kecuali iklan iklan itu pun ditentukan, sudah ditentukan timingnya, durasinya, rigid banget. Kalau dulu belum diatur di PKPU, sekarang sudah diatur. Bahkan kalau itu melanggar ada ancaman pidananya kalau salah itu kalau itu melanggar itu, ini menjadi domainnya Bawaslu. Apakah kemudian ini masuk administratif maupun Gakumdu saya kira kalau kalau mau buat framing itu lebih explore di kanal-kanal media sosial, bahkan mohon maaf ada beberapa kanal media sosial anonim yang kemudian tidak terregister di KPU. Kan setiap peserta itu kan wajib menyertakan akun media sosialnya di KPU. Tapi itu akun resmi yang jadi persoalan itu kan ketika anonim, kemudian ada anonim, akun-akun anonim yang kemudian susah untuk dimonitor dan dikontrol. Justru mereka buzzer-buzzer lokal yang kemudian berusaha membuat framing. Nah, saya kira ini menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana memanage itu? Apakah itu masuk kategori melanggar atau tidak? Apakah itu bukan wilayah dari penyelenggara? Atau kalau bukan menjadi wilayah pengawasan penyelenggara dalam ini Bawaslu, lantas siapa, kan begitu. Nah, ini diskusinya menjadi panjang kalau kemudian bicara itu. Gitu ya Mbak Lisma ya. Betul. Iya Pak, tergantung akun anonim ya Pak ya. Selama pilkada itu tidak bisa kita hindari Pak. Akun anonim, propaganda digital gitu ya, kayak sepertinya meme-meme yang muncul, apalagi sekarang video-video viral gitu. Nah, apa peran jurnalis untuk melawan itu semua Pak? Propaganda digital dan akun ekonomi yang tidak bisa kita hindari Pak itu. Iya memang. Betul. Dalam dunia digital saat ini yang sangat luar biasa. Pesat sekali. Cuman teman-teman bedanya begini. Teman-teman media mainstream saya kira masih menjaga akurasi masih menjaga objektivitas, masih menjaga validitas, masih menjaga akuntabilitas. Saya kira produk yang tanpa bermaksud kemudian media sosial itu bukan tidak valid atau apa, tetapi produk yang publish oleh media mainstream saya kira tidak perlu dipertanyakan tentang objektivitas, validitas, akuntabilitas, sehingga menjadi rujukan utama. Apalagi kalau sudah bicara data Kalau sekarang kan lagi berkembang jurnalisme data. Itu sumbernya juga harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Artinya sumbernya dalam konteks pilkada sumbernya dari KPU katakanlah, dari Bawaslu. Kalau kemudian bicara pilkada sumbernya tidak akuntabel, bukan dari penyelenggara resmi, saya kira itu masih dipertanyakan. Dan di media sosial saya kira
meme-meme itu kan tidak kemudian tidak kemudian memiliki sumber yang akuntabel. Akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan baik secara publik maupun secara hukum. Betul. Ya, karena perlu diingat bahwa selain ada undang-undang PES juga ada undang-undang ITE ya. Yeah. Disitulah kemudian ruang-ruang digital yang berkeliaran di dunia maya itu pertanyaannya apakah undang-undang ITE itu bisa mengcover itu. Ya, jadi saya kira tadi yang sampaikan Mbak Lisma itu bahwa kalau kita masih tetap memegang prinsip-prinsip tadi yang saya sampaikan ya, objektivitas, validitas, akuntabilitas, itu harus menjadi nafas utama sebelum publish. Karena konsekuensinya kadang kita tertinggal karena kita mengejar validitas, kita mengejar objektivitas. Benar enggak ini? Ya, satu angka aja sangat mempengaruhi itu. Ya, beda angka satu aja sangat mempengaruhi. Mungkin itu sehingga teman-teman media, terutama media mainstream itu sekarang multi platform. Jadi mungkin di awalnya pakai media sosial, nanti rigidnya di media online maupun media cetak maupun radio dan sebagainya atau televisi. Gitu. Saya kira itu sih Mbak. Karena memang jadi bersaing ya Pak ya. Media-media mainstream dengan media sosial. Itu berarti strateginya seperti tadi ya. Mereka teman-teman media mainstream itu bermain di media sosial gitu ya. Kemudian baca lebih lengkap dibaca di media mainstreamnya. Kalau misalnya black campaign dilakukan oleh penyelenggara dan peserta itu memang ranahnya Bawaslu. Kalau seandainya ada media Pak yang melakukan black campaign gitu ya, ada resiko atau sanksi nggak sih Pak? Ya, saya kira kalau teman-teman media mainstream yang secara kelembagaan itu terverifikasi di Dewan Pers, saya kira ada mekanisme yang bisa dilakukan oleh siapapun ya. Yang pertama bisa klarifikasi. Kalau itu tidak benar, maka media itu berhak memberikan hak jawab terhadap konten mereka. Kalau memang, dan itu wajib loh ya. Kalau itu faktanya tidak benar, media wajib mengklarifikasi. Ya, biasanya kalau ada somasi itu ya 1 kali 24 jam harus segera diklarifikasi. Biasanya seperti itu. Kalau langkah itu tidak bisa dilakukan maupun kemudian tidak direspon oleh lembaga media, bisa ke Dewan Pers. Jadi media mainstream itu kan semua termonitor oleh Dewan Pers, baik lembaganya, baik jurnalisnya, baik keredaksiannya, semua itu di bawah naungan Dewan Pers. Jadi mereka ketika membuat sebuah konten maupun produk yang tidak sesuai dengan koridor hukum maupun koridor hal lain, saya kira tadi beberapa mekanisme yang bisa dilalui oleh siapapun yang merasa dirugikan terhadap konten yang diterbitkan maupun dipublish oleh sebuah media. Dan kalau terbukti misalnya ternyata benar-benar melakukan black campaigns itu ya Pak itu yang memberikan sanksi siapa Pak? Nanti Dewan Pers yang akan mengkaji apakah ini ada pelanggaran administratif atau memang ada unsur pidananya. Bukan PWI ya, bukan organisasi. Bukan. Kalau PWI itu kan organisasi profesi ya. Betul. Jadi ada PWI, ada JTI, ada teman Aji, dan lain-lain lah. Itu bukan. Semua dalam naungan Dewan Pers. Jadi nanti Dewan Pers yang akan mengkaji sama persis kayak Gakumdu ya. Bawaslu kemudian dibawa ke Gakumdu. Ini masuk ranah administratif, ada unsur
Gakumdu itu kan terdiri dari beberapa unsur ya. Ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, ada Bawaslu-nya, betul. Kalau administratif ya cukup teguran mungkin dari Bawaslu dalam konteks pilkada. Betul. Dalam konteks media nanti teguran dari Dewan Pers. Tapi kalau teguran itu teguran itu diabaikan, maka bisa juga ke wilayah pidana. Betul. Jadi tapi masih jarang sih, biasanya teguran-teguran dari Dewan Pers yang kemudian harus dilaksanakan oleh pelaku media. Oh, gitu ya. Berarti tetap Dewan Pers ya yang memberikan sanksi maupun penilaian bahwa ini melakukan pelanggaran atau tidak, gitu ya. Baik, berarti kan ketika si media ini atau seorang jurnalis ini melakukan pelanggaran, berarti dia salah satunya melanggar kode etik ya Pak ya? Waktu itu ada kode etik jurnalistik ya Pak? Ada berapa poin tuh ya? 11 kalau nggak salah? Kurang lebih lah. Komunikasi ya? Anak komunikasi? Oh ya, oke. Dan perlu nggak sih Pak kalau membuat kode etik sendiri khusus untuk pelaksanaan pilkada? Ya, kalau kode etik KIJ ya istilahnya, kode etik jurnalistik itu kan mungkin Mbak Lisma udah hafal lah, ada 11. Hafal juga sih. Hafal ya. Ada 11 item lah kira-kira itu. Tadi salah satunya di awal sudah saya sampaikan harus independen, kemudian tidak membuat konten berbau sara dan sebagainya lah. Betul. Saya kira kalau di konteks kampanye maupun pilkada, saya belum melihat itu ya. Belum melihat. Saya kira perlu itu adanya semacam aturan teknis yang kemudian mengatur hal-hal terkait dengan kampanye. Tapi kendalanya setiap daerah itu memiliki culture masing-masing. Ya, saya kira itu nanti saya nggak tahu ini yang ngatur itu KPU atau kemudian dari Dewan Pers atau dari mana ini dalam konteks kampanye karena itu ada semacam pembeda ya, liputan pembeda. Jadi sama kayak ketika kita liputan di peperangan, itu juga beda. Jadi tidak boleh kemudian seperti hunting pada umumnya. Itu ada juknis tersendiri bagaimana kemudian hunting dalam situasi yang emergensi, dalam situasi yang peperangan, karena tidak ada berita yang lebih mahal daripada nyawa gitu. Betul. Ya kira-kira itu. Dan itu waktu pas di peperangan itu yang membuat regulasi siapa Pak? Itu dari Dewan Pers biasanya. Oh, Dewan Pers. Pers, Nah kalau di kampanye Pak di 2024 itu kan kita ada PKPU 13 tahun 2000 itu tentang kampanye. Di sana diatur hanya sebatas pemberitaan dan iklan di media, begitu ya. Hanya sebatas itu. Misalnya ketika maksimal 14 hari sebelum hari sebelum hari tenang Pak. Oh iya, sorry. Ya, 14 hari sebelum hari tenang pemberitaan di media, iklan, dan itu harus berimbang. Gitu kan. Jadwalnya pun disusun oleh KPU, betul. Termasuk ada syarat apa yang akan disampaikan ketika iklan itu, visi misi dan seterusnya. Betul. Boleh dong Pak bocoran rahasianya redaksi nih, langkah-langkah untuk memastikan bahwa berita-berita pilkada itu disajikan dengan seimbang dan faktual, tidak memihak ke salah satu pasangan calon, gitu ya. Bahkan ada framing di masyarakat gitu ya. Kalau misalnya lihat komen-komen gitu ya, netizen itu yang menggiring bahwa media ini tuh kayaknya corong salah satu kandidat deh gitu ya. Jadi trust teman pemilih itu jadi ke media males gitu. Nah itu juga kan jadi merugikan media sendiri gitu kan. Nah itu gimana Pak langkah-langkah redaksi untuk memastikan bahwa berita pilkada itu tetap seimbang, tetap akurat gitu ya. Itu kan tidak mudah, apalagi kalau misalnya media mempunyai itu tadi ya kebijakan sendiri yang tadi dibilang framing itu. Silakan Pak. Mbak Lisma, ini pertanyaannya cukup
susah ini. Oh, susah ya. Jadi seimbang dan proporsional ya. Jadi proporsional itu jelas itu kalau tadi disampaikan bahwa 14 hari sebelum masa tenang ada slot iklan ya di beberapa media. Itu jelas ditampilkan dengan biasanya bentuk yang sama, muatan dalamnya sama, ya timingnya juga sama. Ya biasanya kalau di media TV maupun media cetak itu kan pasti volumenya sama. Ya, kalau durasi juga diatur Pak dalam PKP durasi 13 juga itu. Betul. Sama. Betul. Kemudian muatan di dalamnya juga sama. Katakanlah harus ada foto pasangan calon, visi misi, kemudian tagline mungkin ya. Kemudian yang menjadi dilema itu ketika masa kampanye. Masa kampanye itu kan diatur tuh hari pertama pasangan A, hari kedua pasangan B, kemudian nanti berikutnya satu minggu berikutnya pasangan B, berikutnya lanjut pasangan A. Kan nggak mungkin, dan saya belum menemukan dalam satu hari KPU membuat kampanye di hari yang sama. Ya kan? Dengan mungkin alasan untuk kondusivitas dan sebagainya. Kadang begini, di kampanye hari pertama katakanlah pasangan A, kita membuat berita. Ya karena momennya itu pasangan A itu di hari pertama, itu ya kita kita publish. Kadang yang nggak paham itu harus samakan. Padahal kita kan the next pasti kita juga mempublish kampanye pasangan B ya. Ya, itu kan sebetulnya ada rentan waktu yang beda. Lah, jadwal kampanye, Pak. Iya, ya. Yang lebih naif lagi, ketika kemudian pasangan calon itu kampanye di akhir masa tenang, berarti hari ke-14. Besoknya hari tenang. Kalau media online malamnya bisa. Kalau media cetak, itu berarti terbitnya di hari tenang. Oh, ya, karena beritanya kan ini hari apa ini? Hari katakanlah hari Senin begitu ya. Besok hari tenang. Kampanye hari Senin. Online malam bisa up, media sosial bisa up. Kalau media cetak berarti dia diterbitkan di masa tenang. Nggak bisa media cetak malam hari ini kampanye langsung siangnya atau ini. Terbitnya besoknya. Itu sudah masuk hari tenang. Ya. Nah, pertanyaannya, kita berbasis agenda. Agenda kampanye itu di hari terakhir atau berbasis terbitan. Kalau berbasis terbitan berarti dia melanggar. Karena sudah memasuki masa tenang. Konsekuensinya ketika di hari tenang berarti media cetak besok yang kampanye terakhir itu nggak bisa tayang. Nggak ada persoalan sih saya kira. Betul. Justru di masa tenang itu kemarin kan semangatnya dari penyelenggara bahwa semua atribut ya, sarana kampanye itu bersih, bersih. Baik APK, kemudian media-media kampanye yang lain itu selama masa tenang itu bersih. Kemarin waktu diskusi saya nggak tahu di salah satu hotel itu, sebetulnya APK berbasis digital itu dibersihkan. Kenapa di masa tenang kemudian? Masih ini, ini menjadi tantangan juga sih. Ya justru contoh kecil aja, di masa tenang boleh nggak nyetori WA? Nyetori WA masa tenang? Siapa yang menyetori WA? Siapa dulu? Ya katakanlah. Ya siapapun kan, masa tenang itu baik penyelenggara, peserta semuanya. Kan diikat. Tapi media termasuk diikat, nggak boleh. Kalau misalnya teman pemilih nih ada yang nyetori gitu. Karena dia saking mengidolakan salah satu kandidat, kemudian di masa tenang beliau ada teman pemilih. Atau ngepost di ini. Nah, ini saya kira agak rumit ya, agak rumit ketika kemudian kalau kita mendefinisikan masa tenang itu zero APK. Baik.
Iya Pak. Satu lagi nih Pak nih, penasaran tentang peran media lokal Pak. Karena berbicara dengan soal pilkada daerah ya, itu yang mungkin lebih bisa mengena itu adalah peran media lokal gitu ya, memiliki peranan yang sangat penting dalam mendekatkan masyarakat dengan kandidat, begitu kan? Karena masing-masing daerah itu memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda begitu ya. Nah, bagaimana Pak media lokal memainkan peranan yang sangat penting ini dalam mendekatkan masyarakat dengan kandidat? Saya setuju apa yang disampaikan Mbak Lisma Nadia. Sorry menatap Mbak Lisma jadi lupa namanya ini. Aman Pak, aman. Ya, emang masing-masing daerah memiliki culture yang beda-beda ya. Kalau Pekalongan itu kan hanya ada 4 kecamatan, secara geografis ada tepi laut, ada daerah perkotaan, ada daerah selatan itu ya anggap sebuah daratan lah begitu. Dan ini memiliki culture masing-masing. Ya, di daerah pesisir, daerah perkotaan, daerah sorry ya, saya membagi tiga kategori lah. Pesisir, kemudian perkotaan, kemudian daratan lah ya. Daratan itu daerah yang kemudian berbatasan dengan daerah tetangga. Ada yang Batang, ada yang Kabupaten Pekalongan. Media lokal memainkan bagaimana psikologi mereka ya, psikologi kearifan lokal, mungkin dengan konten-konten bahasa lokal, bahasa lokal, kemudian dialog bahasa Pekalongan, salah satunya kayak podcast begini kan, saya kira juga bahasa-bahasa Pekalongan yang kemudian membumi menjadi kearifan lokal, saya kira juga penting karena biar ada pembeda juga KPU Kota Pekalongan dengan podcast yang lain, saya kira itu. Kemudian daerah sini juga daerah religi ya. Tentu kita tradisi yang ada di wilayah Kota Pekalongan juga teman-teman media perlu memahami, perlu dipahami budaya-budaya religiusitas, harus saling menyapa, silaturahmi, harus saling saling asih gitu. Jadi nilai-nilai itu saya kira yang perlu dipahami teman-teman media yang kemudian berdasarkan nilai-nilai itu akan berpengaruh terhadap setiap konten, setiap produk yang kemudian dihasilkan oleh teman-teman media. Karena konten itu sebetulnya tidak berada dalam ruang yang kosong ya. Pasti didasari oleh sebuah kondisi-kondisi culture psikologis yang pembuat konten sebetulnya. Jadi setiap konten itu ya pasti didasari atas sebuah kondisi psikologi masyarakatnya. Ya kayak di Papua pasti beda dengan Pekalongan. Itu pasti tidak terlepas dari kondisi psikologi daerahnya. Nah, dan saya yakin teman-teman media terutama di Kota Pekalongan memahami psikologi publik maupun psikologi massa itu, sehingga hal itu juga berpengaruh terhadap setiap konten yang dibuat maupun berita yang dibuat agar kemudian tidak melanggar kearifan, bukan melanggar berseberangan terhadap kearifan lokal tadi. Saya kira itu, Mbak. Siap. Baik, Mas Kus, terakhir nih Mas. Gimana? Apa harapan Mas? Berikan harapan dan pesan kepada teman-teman media, gitu ya. Untuk pelaksanaan pilkada yang akan datang. Mungkin kalau pelaksanaannya masih lama. Kita belum ada pembahasan undang-undangnya Pak ya, karena masih masih belum dibahas juga terkait undang-undang apakah jadi 2031 ya masih menunggu kita. Nah, tapi tahun kapanpun itu sarannya dong Pak untuk teman-teman media nih untuk persiapan pilkada, bukan persiapan ya, pelaksanaan pilkada yang akan datang itu harus seperti apa?
Ini berarti closing ini ya? Ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti pesta demokrasi pilkada di masa yang akan datang, tentu harapan kita bersama harus lebih baik ya, dan lebih partisipatif ya, dalam arti bagaimana kemudian melibatkan partisipasi publik sebaik-baiknya, baik peserta, pemilih maupun stakeholder yang lain. Terkhusus untuk teman-teman media, bahwa profesi seorang jurnalis itu harus dibekali sebuah kompetensi yang memang harus dimiliki oleh teman jurnalis ya. Kalau PBI, alhamdulillah teman-temannya sudah meski belum semuanya sudah mengikuti uji kompetensi. Jadi uji kompetensi itu harus dimiliki oleh setiap jurnalis. Karena kalau kita mau bicara profesional, kemudian akuntabel, kemudian bagaimana independen, tapi tidak dibekali kompetensi yang memadai, saya kira nanti produknya juga produknya tidak baik, tidak profesional. Tapi kalau kita paham posisi tupoksi kita, sesuai kompetensi kita berada di mana, kapasitasnya sebagai apa, dan sebagainya. Kalau sudah mengikuti yang namanya uji kompetensi, dan itu diselenggarakan oleh lembaga profesi maupun lembaga media, dan sebetulnya yang penyelenggaranya Dewan Pers sih sebetulnya. Itu ada 3 tahapan, ada yang muda, madya, utama. Ya, minimal kalau mereka sudah mengikuti uji kompetensi muda, muda itu ada tahapannya juga. Ada tahapannya. Okay. Ya, muda itu ya ada kode etik, ada hukum bermedia, ada teknik-teknik lain yang memang harus dipenuhi oleh seorang jurnalis. Impossible kelihatannya kalau teman-teman tidak kompeten, kemudian bisa membuat sebuah konten yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya kira mudah-mudahan teman-teman terus belajar, terus bagaimana mengasah kemampuan, apalagi di era digital seperti ini, yang kemudian mau tidak mau kita harus upgrade, harus adaptif terhadap perkembangan media, terutama media digital ya, agar kemudian kita dapat terus berkontribusi, agar dapat terus berpartisipasi terhadap setiap momen termasuk pilkada. Saya kira itu Mbak Risma ya. Baik, Mas Kus dari tadi ada kadang manggil Mas Kus, kadang Pak Kus. Gitu ya. Ya kalau teman-teman mahasiswa biasanya panggilnya Pak Kus. Oh gitu. Ya. Ngajar juga? Ya, kebetulan di komunikasi. Oh luar biasa. Di komunikasi? UIN Gus Dur. UIN Gus Dur. Luar biasa. Ternyata Bapak dosen juga. Enggak lah, Mas saja ya. Oh Mas juga. Jangan Bapak. Oh Mas ya. Jadi kalau panggilan Bapak khusus untuk mahasiswa jenengan. Iya. Baik teman pemilih, demikianlah episode podcast Suara Si Kalong kali ini. Terima kasih sudah menyimak, dan terima kasih juga Mas Kus sudah hadir di studio podcast. Jangan kapok juga untuk tetap berkomunikasi dengan kami penyelenggara gitu ya. Karena Mas Kus ini kalau misalnya jadi undangan acara-acara di KPU itu kritis juga teman pemilih. Jadi luar biasa, kritis berarti peduli, begitu ya Pak? Iyalah. Betul. Teman pemilih jangan lupa tetap saksikan podcast Suara Si Kalong untuk episode selanjutnya, dan tentu saja dengan tema-tema menarik dan tamu-tamu spesial lainnya. Saya Lisma Nadia mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.